agar setiap keluarga menyadari bahwa rumah mereka adalah tempat pertama di mana keselamatan itu bekerja. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kita diajak untuk menyadari bahwa peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dimulai dari sebuah keluarga kudus di Bethlehem. Perayaan suci pada hari ini mengingatkan kita bahwa sekolah adalah sebuah rumah di mana Allah hadir melalui karya pendidikan dan persaudaraan. Sebagaimana dipesankan oleh pelindung sekolah kita, Santo Yohanes Paulus II, masa depan kemanusiaan dan gereja melintasi jalur keluarga. Maka perayaan Ekaristi hari ini menjadi momen istimewa untuk memperkuat jalur kasih dalam keluarga besar Smas Katolik Santo John Paul II Maumere yang terwujud dalam dua peristiwa penting. Pertama, syukur purna bakti Bapak Estachius Laurentius Pitang SPD. Kita mengenang jejak pengabdian yang tulus dari beliau. Ibarat lilin yang perlahan habis terbakar demi memberi terang, Bapak Estachius telah menjadi saksi kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui pengabdian dan kesetiaan panjang yang telah melahirkan generasi-generasi baru bagi gereja dan bangsa. Kedua, pelantikan kepengurusan OSIS baru. Kita akan menyaksikan pelantikan pengurus OSIS yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka."
Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Tuhan. Tema Natal Nasional tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi khusus untuk Natal bersama kita, renungan ini saya beri judul Menumbuhkan Iman yang Hidup dan Kasih yang Menyembuhkan dalam keluarga dan komunitas sekolah kita. Kita semua berasal dari keluarga dan bertumbuh untuk hidup sebagai sebuah keluarga dimanapun kita berada. Tema ini mengajak kita untuk kembali menempatkan keluarga dan komunitas kita sebagai pusat kehidupan iman dan ruang pertama kehadiran Allah. Tema tersebut hadir di tengah realitas sosial yang penuh tantangan. Ditengarai banyak keluarga menghadapi tekanan sosial, ekonomi, krisis relasi, kekerasan rumah tangga, hingga pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Natal tidak hanya dirayakan sebagai tradisi, perayaan atau seremoni upacara tahunan, tetapi menjadi panggilan iman untuk menghadirkan kasih Kristus secara nyata di dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dengan harapan untuk sembuh. Yesus dengan belas kasih menyentuh orang itu dan menyembuhkannya. Kisah ini menunjukkan iman yang tulus seorang kusta itu dan kasih Yesus yang menembus batas-batas sosial serta stigma terhadap penderita kusta di masa itu. Dalam kitab suci juga diungkapkan bahwa orang yang sakit kusta dijauhi dan dicap negatif oleh masyarakat sekitarnya. Pada masa itu, orang Israel sangat takut terhadap kusta karena sifatnya yang begitu merusak fisik dan mematikan. Kita tahu penyakit kusta yang bisa kelihatan infeksi kulit, lalu lama kelamaan luka itu bisa membuat anggota tubuh kita putus, hilang. Itu sungguh menakutkan. Karena itulah penderita kusta harus menjalani hukuman isolasi, bahkan dibuang pada masa itu. Hal inilah yang membuat penderita merasa dikucilkan, diasingkan. Penderita kusta sendiri muncul dalam dua bentuk, yaitu kusta yang bersifat sangat berbahaya yang disebut lepromatosa, dan kusta yang terbilang masih kusta jinak, tuberkuloid. Sakit kusta bisa disembuhkan melalui Nabi Elisa misalnya, dikisahkan dalam kitab suci. Tuhan memampukannya untuk menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Ingat kisah Naaman. Bagi Yesus, orang kusta bukanlah orang yang kotor dan najis. Ketika tangannya yang kudus menjamahnya, yang terjadi bukan ia tertular kusta dan kenajisannya, tetapi si kusta ketularan kekudusannya dan menjadi sembuh atau tahir. Orang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Penginjil Lukas tadi mengisahkan dengan sangat menarik.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Si kusta menunjukkan sikap rendah hati. Dia juga sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkannya. Kita ingat bacaan pertama di surat Rasul Yohanes dari bab 5 ayat 5 sampai 13 tentang kuasa Allah dalam diri Yesus sebagai putra Allah. Pengalaman orang kusta ini menjadi salah satu contoh bagi kita bagaimana iman akan Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Bahwasanya sebuah mujizat hanya mungkin terjadi mengandaikan adanya kasih karunia dan iman di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, siapakah orang kusta dalam hidup kita saat ini? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan penderita kusta dalam sosok yang lain. Antara lain, bisa jadi diri kita sendiri yang terluka, ternoda, ternista, atau teman yang ditinggalkan, diabaikan, disakiti, atau dibuli. Hasil sinode keuskupan ini mengungkapkan bahwa masih banyak anggota keluarga kita yang mengalami luka batin akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masih banyak keluarga broken home dan kehilangan kasih sayang. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus dengan mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Kasih yang tulus bisa menyembuhkan luka-luka batin orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita dapat melakukannya? Di sekolah ini, kita bisa menunjukkan kasih yang menyembuhkan dengan tindakan sederhana. Menerima teman, kakak, adik, dan rekan kerja apa adanya. Mendekati teman atau anak yang diabaikan, memberi semangat kepada mereka yang merasa putus asa, atau membantu yang sedang kesulitan. Dengan cara ini, kita dapat menjadikan sekolah ini sebagai rumah yang selalu kita rindukan. Dalam keluarga, kita bisa menunjukkan perhatian pada saudara atau orang tua yang merasa lelah atau tertekan dengan menyentuh hidup orang lain melalui kebaikan dan penerimaan. Kita menjadi saluran kasih Tuhan yang nyata di dunia. Mari kita terus belajar untuk menumbuhkan iman yang hidup dan menghadirkan kasih yang nyata yang menyembuhkan siapapun di tengah keluarga, komunitas sekolah, dan masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin. Lengu, anak Ismail, anak Densiana Rowa, anak Gardis, anak Ledger, anak Andi Balibertus Goy, Mariana Herbertus Nong Dedi, Maria Angelina Gracia Hawa, Mario Octavianus Eugenio, Justino Alessandro Raymond Edo. Menjadi teladan dalam hidup kita, sebab dari Dialah kita belajar arti kesederhanaan dan kepasrahan akan penyelenggaraan ilahi. Dengan penuh nada syukur, marilah kita menyerahkan hasil karya usaha kita di hadapan Tuhan dengan penuh harapan, agar darinya Allah melimpahkan pula kepada kita berkat ilahi yang menghidupkan. Marilah kita menghantarkan persembahan kita ke altar Tuhan, diiringi lagu persiapan persembahan.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan-Mu, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Etualdus serta semua rohaniwan. Kami berdoa bagi keluarga besar Semas Katolik Santo John Paul II Maumere. Engkau yang hadir dalam bayi Yesus untuk menyelamatkan keluarga-keluarga, juga hadir di tengah komunitas keluarga ini. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Eustachius Elpitang yang telah purna bakti. Engkau mengenalnya sebagai seorang pendidik yang telah mempersembahkan dirinya, hidupnya untuk anak-anak yang dititipkan-Mu di lembaga pendidikan ini. Dengarkanlah doa dari setiap hamba-Mu yang hadir di sini yang mempersembahkan wujud-wujud khusus kepadamu. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, semua mereka yang kami doakan dalam perayaan ini, keluarga besar Semas Katolik Santo John Paul II yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu dengan harapan akan bangkit, dan juga akan semua orang, mereka yang menjadi korban bencana alam, peperangan dan kecelakaan lalu lintas yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Pengurus OSIS SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere periode 2025-2026 segera dimulai. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah tentang susunan pengurus OSIS SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere periode 2025-2026. Keputusan Kepala SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere nomor 445/305/OSIS JP2 /1 Romawi /2026 tentang pengurus OSIS, perwakilan kelas dan pembina OSIS tahun pelajaran 2025-2026. Menimbang 1. Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS. 2. Bahwa penanggung jawab OSIS di sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dibantu oleh guru sebagai pembina OSIS. 3. Bahwa OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu pengesahan pelantikan pengurus OSIS, perwakilan kelas, dan pembina OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2025-2026. Mengingat prememori, memperhatikan hasil pemungutan suara langsung ketua OSIS pada hari Kamis 27 November 2025 oleh kelas 10, 11, dan 12. Menetapkan pertama, susunan pengurus OSIS tahun pelajaran 2025-2026 sebagai berikut. 1. Ketua Joseph Gilberto Selvrino Tuan. 2. Wakil Ketua Juliana Helena Geham. 3. Sekretaris Veronica Ferdina Kuba. 4. Bendahara Veronica Aurelia Sareceni. Seksi-seksi. 1. Bidang kerohanian, Ketua Anastasia Febrianti Gau. Anggota Claudia Arsya Waruaham, Maria Febriani Ona Bulendias, Maria Anastasia Rojajara, Margaret Katarina Salu, Margresta Setiari. 2. Bidang Bela Negara, Ketua Yohana Mercianipar. Anggota Gregorius Ajutor Sadikun, Julio Christian Ronaldo Atawolo, Maria Claudia Ciansia Demaoja, Maria Yosinta Tega,
Kristanto Claudio Luis, Agustina Oprina. 3. Bidang Demokrasi, Ketua Timothy Tolsu. Anggota Geska Anastasia Putri Amalo, Mariano Solisani, Christian Radamara, Satria Kontardo Aquino, Elizabeth Yakomina Seramu. 4. Bidang Kewirausahaan, Ketua Margareta Odilia Pora. Anggota Bernadetta Dwi Sianita, Benedikta Kristina Lega, Mikael Kevin Julian Lai, Eginius Bata, Kristianti Alicia Dehen, Mariana Yohanita Renohi. 5. Bidang Akademik, Ketua Victorianus Messi Putraseng. Anggota Claudius Valentino, Ana Maria Tesalonika Lanu, Teresia Popi Makalau, Angela Merici Tuki, Nona Sinta Dwalora. 6. Bidang Anak-anakku sekalian, sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere periode 2025-2026. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk dijawab bersama-sama. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere periode 2025-2026? Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di Mas Katolik Santo John Paul II Maumere ini? Ya, kami sanggup. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswa lain di Mas Katolik Santo John Paul II Maumere ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah ini? Ya, kami bersedia. Terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu. Lalu ikuti perkataan berikut ini. Kami pengurus OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Kami pengurus OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Periode 2025-2026 dengan sungguh-sungguh berjanji. Periode 2025-2026 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama baik Alma Mater Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Dengan berprestasi dan berkarakter baik. 4. Menjadi teladan bagi sesama peserta didik di Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 5. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Untuk kepentingan OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere. Terima kasih. Sekarang silakan melepaskan ujung bendera dari tangan kalian. Atas kasih karunia Allah dan dengan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa,
hari ini, Jumat 9 Januari 2026, siswa-siswi yang namanya tercantum dalam surat keputusan di atas, dengan ini saya lantik sebagai pengurus OSIS Mas Katolik Santo John Paul II Maumere periode 2025-2026. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Penyerahan bendera OSIS dari Ketua OSIS lama kepada Kepala Sekolah dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua OSIS baru. Selanjutnya, penanda tanganan berita acara. Kami undang lokasi kesiswaan Prawesti. Ketua OSIS lama dan baru tetap berdiri di depan. Selanjutnya